Episode 2. Lina dan Teddy saling bergandengan tangan. Mereka harap-harap cemas saat Dr. Johan membuka perlahan perban yang menutupi kedua indera penglihatan putra tunggalnya Marvel. Pa, sabar Ma, Marvel tidak akan kenapa-napa. Marvel anak kita yang kuat. Teddy berusaha menenangkan hati istrinya. Sebelumnya Dr. Johan memang sudah memberitahu bahwa ada kemungkinan Marvel akan mengalami gangguan dengan penglihatannya akibat benturan keras di kepalanya saat mengalami kecelakaan. Lina menolehkan kepalanya mencari sosok cantik Ariana. "Kenapa, Ma?" Teddy bertanya bingung menatap istrinya. "Mana Ana?" Teddy menghela napas. Seharusnya memang Ariana ada di sana menemani Marvel saat dokter membuka perban yang menutupi kedua mata pria tampan itu. "Mungkin Ana masih dalam perjalanan, Ma," jawab Teddy miris. Lina menggelengkan kepalanya. Lina tidak menyangka Ariana terus menyibukkan dirinya sedangkan Marvel sedang tidak berdaya di berangkar rumah sakit. Dia benar-benar keterlaluan, gumam Lina dengan kedua tangan mengepal. "Ma, sudah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ana mungkin sedang banyak yang harus ditangani." Teddy sebenarnya juga merasa kecewa, tapi Teddy berusaha untuk berpikir positif pada menantunya. Teddy yakin Ariana istri yang baik, meskipun memang Ariana tidak pernah ada waktu untuk menemani Marvel selama beberapa hari ini. Tapi Teddy mencoba maklum, Ariana mungkin sibuk pikir pria parubaya itu. "Anda bisa membuka pelan-pelan kedua mata Anda, Tuan," kata Dr. Johan setelah melepas perban juga mengambil kapas yang menutupi kedua mata Marvel. Marvel mengangguk pelan. Perlahan, Marvel membuka kedua matanya. Cahaya terang lampu langsung masuk ke ritenya matanya, membuat Marvel merasa silau. Marvel mendesis pelan kemudian menutup kembali kedua matanya. Lina dan Teddy yang berada di samping Marvel tampak sangat cemas. Keduanya terus saling bergenggaman tangan, menunggu apa yang akan dikatakan oleh putra tunggalnya. "Tuan, pelan-pelan saja," titah Dr. Johan. Dengan kedua mata terpejam, Marvel menganggukkan lagi kepalanya. "Baiklah, semuanya dimulai. Mama, Papa, maaf, Marvel harus membohongi kalian juga," batin Marvel. Marvel kembali membuka perlahan kedua matanya. Sosok pertama yang dilihatnya adalah Dr. Johan, yang memang sudah Marvel suruh untuk mengatakan bahwa Marvel buta. Memang awalnya Dr. Johan menolak. Dr. Johan tidak ingin membohongi keluarga pasiennya, begitu alasannya. "Bagaimana Tuan?" tanya Dr. Johan pelan. Marvel menelan ludahnya, ditolehkannya kepalanya ke kanan dan ke kiri. Marvel bisa dengan jelas melihat kedua orang tuanya yang sangat mengkhawatirkannya, terutama sang mama yang terus menatapnya seakan menahan tangis. "Dokter, bisa tolong hidupkan lampunya? Saya tidak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap," kata Marvel mulai menciptakan kebohongan yang memang sudah direncanakannya. "Ya Tuhan," Lina menutup mulutnya, air mata yang dari tadi ditahannya menetes meluncur dengan bebas di kedua pipinya. "Ma, tenang," lirik Teddy dengan suara bergetar. Tidak ada satupun orang tua yang tidak terpukul jika melihat putra kesayangannya harus kehilangan penglihatannya, termasuk Teddy dan Lina. Dr. Johan menghela napas. Ini pertama kali selama menjadi seorang dokter dirinya harus berbohong, dan itu karena permintaan Marvel. Tuan muda dari keluarga Chandra yang terkenal cerdas dalam segala hal. Dr. Johan melirik Lina yang menangis dengan tubuh meluruh. Jika saja Teddy tidak menyangga tubuh wanita itu, mungkin Lina sudah terduduk di lantai dengan tidak berdaya. "Tuhan, maafkan hambamu," batin Dr. Johan. Marvel yang juga menyaksikan sendiri tangis pilu mamanya merasa menyesal. Tapi Marvel tidak punya cara lain, hanya itu satu-satunya cara untuk membongkar perselingkuhan istrinya. "Dokter, apa itu suara mama saya?" tanya Marvel dengan pandangan lurus ke depan. Lina langsung menubruk tubuh Marvel. Wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu menangis meraung-raung meratapi keadaan putranya. "Mama di sini sayang, mama di sini. Mama selalu ada di samping kamu," tangisnya. Teddy menelan ludahnya. Hancur hatinya melihat putra kebanggaannya harus kehilangan penglihatannya. Teddy memejamkan kedua matanya. Saat itu air matanya ikut menetes membasahi pipi tirusnya. Teddy benar-benar merasa lemah dan tidak berdaya sekarang. Kedua kakinya bahkan bergetar seperti tidak sanggup menahan bobot tubuhnya. "Mama kenapa nangis?" tanya Marvel memeluk tubuh bergetar mamanya. "Dokter, tolong lampunya," kata Marvel. Dr. Johan hanya diam. Pria itu enggan mengatakan apapun untuk menumpuk lagi kebohongannya. "Nak, lampunya sudah menyala semua," tadi mengatakannya dengan hati hancur.
Marvel mengangkat sebelah alisnya, suara Teddy begitu bergetar dengan ekspresi sedih yang begitu kentara. "Jadi?" tanya Marvel berpura-pura. Ceklek, suara pintu yang terbuka membuat Lina, Teddy, juga Dr. Johan menoleh. Mereka terdiam menatap Ariana yang berdiri dengan napas tersenggal di ambang pintu ruang rawat Marvel. "Marvel, diri Ariana." Ariana langsung berlari menghampiri Marvel yang duduk di berangkar dengan Lina yang menangis di pelukannya. Mama kenapa nangis?" tanya Ariana dengan suara bergetar. Dr. Johan yang berdiri di samping Ariana langsung menyingkir. Tugasnya sudah selesai. Dr. Johan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Lina terus menangis di pelukan Marvel. Wanita paruh bayi itu menggelengkan kepalanya, tidak sanggup mengatakan bahwa putra satu-satunya mengalami kebutaan. "Pak," Ariana beralih menatap Teddy yang berdiri di samping Lina. "Marvel Marvel buta," jawab Teddy pelan. Ariana langsung menatap cepat pada suaminya. Ariana menggelengkan kepalanya dengan bibir bergetar serta air mata yang menggenangi kelopak matanya. Apa?" tanyanya pelan. Ariana berdecak setelah mengingat semuanya. Beruntung Laura mau menerima tawarannya sehingga Ariana tidak perlu repot-repot mengurus Marvel. Ariana tahu kebutaan Marvel akan menyebabkan hal besar. Buktinya saat ini hampir semua media sedang memberitakan tentang kecelakaan yang menimpa suaminya. Baik di berbagai stasiun televisi, media online, bahkan sampai ke surat kabar. Ariana menghela napas. Wanita berambut curly itu mulai menghidupkan mesin mobilnya. Saat ini Ariana berniat mengunjungi nenek Laura sekaligus membayar semua administrasi rumah sakit seperti janjinya pada Laura. Kenapa harus buta? Kenapa tidak amnesia aja? Hela napas, Ariana mempercepat laju mobilnya. Ariana meraih ponselnya saat bunyi notifikasi terdengar. Kedua matanya membulat sempurna saat menerima pesan dari Laura yang memberitahu tempat neneknya dirawat saat ini. Loh, ini kan rumah sakit tempat Marvel dirawat juga. Jadi neneknya Laura dirawat di rumah sakit ini juga. Ariana berdecak. Wanita itu menepikan mobilnya untuk membalas pesan dari Laura, berniat menanyakan di mana kamar rawatnya. Ting, satu notifikasi kembali masuk ke ponselnya. Dengan segera Ariana membukanya. Apa? Jadi kamar rawat neneknya tidak jauh dari kamar Marvel sekarang? Ariana benar-benar terkejut jika sampai kedua mertuanya melihat dirinya masuk ke dalam kamar rawat nenek Laura. Itu bisa membuat Teddy dan Lina bertanya-tanya, bahkan curiga padanya. Handoko, aku harus minta tolong pada Handoko.